Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul pertama kalian, yaitu Software Arena. Nah, di sini aku bakalan jelasin apa sih isi modul 1 itu. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum yang pertama di sini mengenalkan Software Arena dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, menggunakan Software Arena dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini kalian bisa mengetahui apa sih Software Arena itu, bisa kalian baca di tinjau pustakanya. Aku kasih tahu gambaran sedikit ya, bahwa Software Arena itu sebuah program yang menyusun model dan juga merupakan simulator, karena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language. Nah, di sini ada orientasi dari Arena, yaitu memodelkan sistem dengan proses orientasi dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event oriented. Dengan menggunakan Arena, penggunaan dapat memudahkan dalam penggunaan, terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Nah, yang kedua, fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Dan yang ketiga, memudahkan dalam memodelkan dan simulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analysis, maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan fulfillment. Nah, ini merupakan tampilan depan dari Software Arena. Nah, di sini kalian bisa mengetahui mana itu menu bar, fungsinya bagaimana, project bar itu ya apa, toolbar itu bagaimana, terus flowchart view itu untuk apa. Nah, di sini kalian juga bisa belajar mengenai bahasa grafik. Nah, di sini ada beberapa simbol dan lambang. Nah, di sini juga ada keterangannya, bisa kalian baca di modul kalian. Nah, masing-masing simbol, masing-masing lambang, dan itu memiliki hal yang berbeda sesuai dengan keterangannya. Nah, itu bisa kalian baca juga. Ini ada Arena Basic itu bagaimana, apa sih Arena Basic itu. Nah, di sini juga ada modul di mana masing-masing modul itu fungsi yang berbeda, dan juga bisa mengetahui contoh penggunaannya bagaimana. Ini bisa kalian baca di modul kalian nanti. Dan di sini juga ada yang namanya Basic Process Panel. Masing-masing modul itu fungsinya juga berbeda-beda, jadi kalian pahami masing-masing modul biar kalian bisa tahu apa isinya nanti. Sedangkan area extend ini kalian bisa mengetahui lebih banyak dan bervariasinya dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Nah, dalam Arena Advanced terdapat Advanced Process Panel dan Advanced Transfer Panel. Nah, di sini perbedaannya bisa kalian baca juga di modul kalian. Nah, di sini perlu kalian pahami juga masing-masing modul fungsinya itu untuk apa, karena kalau kalian salah memilih itu nanti bakal nggak bisa keren. Ada beberapa macam, ada juga data modul, conveyor flowchart modul. Nah, ini contohnya conveyor flowchart modul. Jadi di sini untuk modulnya kotaknya berwarna hijau. Ada juga yang namanya General Flowchart modul.
Kalau yang ini tuh kayak sekumpulan objek untuk mendeskripsikan proses simulasi yang ditetapkan pada jendela model. Nah, ini juga bisa kalian baca di modul kalian, biar kalian bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti dari masing-masing modul itu dan fungsinya. Sekarang kita lanjut ke contoh kasus arena. Di sini ada sebuah bank di BNI yang berlokasi di Kemang, Surabaya, memiliki satu teller yang melayani nasabah yang mempunyai satu antrian. Dalam antrian tersebut terdapat beberapa aktivitas antrian dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas mengantri sebagai berikut. Yang pertama ada nasabah datang, pengambilan nomor antrian, nasabah menunggu antrian, pemanggilan nomor nasabah, teller melayani nasabah, dan inspeksi. Terus di sini ada data antrian, yaitu di sini teller 1, banknya BNI Rungkut, menuju antrian 1, waktunya 41 menit. Terus di sini ada data aktivitas nasabah yang dilakukan sebanyak 5 kali pengukuran dalam waktu menit. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pengerjaan. Buka file Explorer, desktop, folder, pilih nama folder. Kita buat di desktop, ini folder, kasih nama, terserah. Ini kita pakai SSI 2020. Terus buka notepad, ketik data pengukuran tiap aktivitas di save as. Buka notepad. Terus kita mulai kliknya dari pengambilan nomor antrian sampai inspeksi. Kita simpan di folder yang tadi sudah kita bikin. Kita tulis proses 1 gitu ya. Terus lanjut. Sampai inspeksi. Udah. Kita lanjut ke buka software Arena. Terus di sini kita pilih gambar sesuai yang ada di langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama kita pilih basic process, create, terus assign, terus proses sebanyak 3. Habis itu kita ke advance transfer, pilih rute, terus pilih station, kita balik lagi ke basic process, pilih proses sebanyak 2. Jadi kita pilih assign, record, yang terakhir kita pilih dispose. Terus sekarang kita mau ngedit ini, klik 2 kali pada create, kita ganti namanya jadi datang, type-nya kita ubah random, misalnya 1, mas rifles-nya 1. Oke, lanjut ke assign, kita klik add, pilih atribut, kita ganti atributnya jadi teller 1. Oke, kita klik add lagi, type-nya kita pilih entity picture, entity picture-nya kita pilih picture woman. Oke. Terus kita mau ngerjain proses 1, caranya kita klik tools, pilih input analyzer, file, new, file lagi, data file, use existing. Terus kita ke folder yang tadi sudah kita bikin, kita masukin dari yang pertama. Terus fit, di fit all, expressionnya kita copy, terus
kita balik lagi ke arena, klik 2 kali pada proses 1, kita ganti sesuai nama proses yang ada di sini. Di sini proses yang pertama pengambilan nomor antrian. Nasabah data nggak usah dimasukin karena dia sudah masuk ke dalam tim create. Jadi kita langsung ke yang kedua, pengambilan nomor antrian. Terus di delay type-nya kita pilih expression, jurusnya kita pilih minutes, terus expressionnya kita paste. Oke, kita lanjut ke proses 2. Proses 2 caranya sama kayak tadi, balik ke input analyzer, file, new, file, data file, with existing, terus ke folder yang tadi, kita pilih yang kedua. Di sini kita fit all, terus expressionnya kita copy. Klik 2 kali pada proses 2, lanjut ke aktivitas nasabah menunggu antrian. Kita pilih delay type-nya expression, jenisnya minutes, expressionnya kita paste. Oke, lanjut ke proses 3 sama caranya kayak tadi. Jangan lupa expressionnya di copy. Terus kita ke proses 3, pemanggilan nomor antrian. Ininya sama, kita ubah ke expression, jenisnya minutes, expressionnya paste. Oke. Kita lanjut ke rute. Rutenya kita klik 2 kali, rute name-nya kita ganti menuju antrian 1. Rute time-nya kita ganti 1, jenisnya kita ganti minutes, terus oke. Terus station-nya kita klik 2 kali, ubah name-nya jadi antrian 1, terus di oke. Kita lanjut ke proses 4 sama proses 5, caranya sama kayak proses 1, 2, 3. Jangan lupa di fit all. Teller melayani nasabah. Delay type-nya kita ganti expression, units-nya kita ganti minutes, expression-nya kita paste. Oke. Proses 5. Jangan lupa di fit all. Kita copy expressionnya, ini kita ganti inspeksi. Sama ininya di delay type-nya ganti expression, ini jangan ganti minutes, expressionnya kita paste. Oke. Terus kita klik assign 2, terus kita klik add, pilih atribut, atributnya ganti jadi selesai 1, terus ini value-nya 1, oke, terus oke. Terus kita ke record, ini value-nya isi 1, counter name-nya kita ganti jadi waktu total 1, terus di oke, klik dispose, ubah namanya jadi teller 1. Oke. Terus sekarang kita mau ngecek ini sudah benar atau masih ada yang error. Caranya run, setup, terus replication parametersnya kita tulis 10. Habis itu kita ke project parameters, ini dicentang semua. Habis itu kita ke reports, ininya pilih Siman, summary, terus oke. Bisa kita pilih run, go.
Terus di sini kalian bisa lihat ini yang tadi sudah kita buat picture woman. Sekarang kita mau nyepetin biar cepat selesai karena ada 10 kali replikasi. Caranya ini ya digeser ke kanan. Kalau udah muncul kayak gini berarti arena kalian nggak error. Klik yes. Ini adalah output dari arena yang sudah kita buat. Di sini sudah tertulis sebaik 0,787 hours. Nanti kalian konversi ke menit. Ini hanya untuk replikasi 1. Kalau kalian mau lihat replikasi 2, 3, 4, 5 ke bawah. Di sini ada replikasi 2 dari 10 sampai yang terakhir di sini ada 10 of 10. Nanti yang dipakai untuk perhitungan pada lapes yang replication ended at time. Lanjut ke 4.2